Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia. Di video ini saya akan membahas satu kasus yang berhubungan dengan gangguan kecemasan. Lalu saya akan analisis kasus ini menggunakan 4 pendekatan teori, yaitu pendekatan biologis, pendekatan kognitif, pendekatan behavioral, dan pendekatan humanistik. Nanti di akhir saya akan bandingkan pendekatan mana yang cocok untuk menjelaskan kasus ini, termasuk kekuatan dan kelemahan dari masing-masing teori. Baik, masuk ke kasus pertama. Kasus yang saya ambil yaitu gangguan kecemasan berat atau GAD. Oke, jadi kasus yang saya gunakan ini diambil dari salah satu laporan kasus atau case report dari jurnal yang menggambarkan seseorang mengalami kecemasan yang cukup berat sampai mengganggu kondisi fisik dan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau aku ringkas dengan bahasa simple, orang ini mengalami kecemasan yang sifatnya terus-menerus, bukan cuma panik sebentar, tapi berkepanjangan. Dan biasanya orang seperti ini merasakan hal-hal seperti 1. Pikiran susah berhenti kayak mutar terus. 2. Gampang kepikiran yang hal-hal negatif, contohnya overthinking gitu. 3. Susah tidur atau tidurnya nggak nyenyak, insomnia. 4. Badan jadi gampang capek. 5. Muncul keluhan fisik, misalnya pusing, lemas, mata berkunang-kunang, jantung berdebar. Dan yang bikin berat itu bukan cuma karena dia cemas, tapi karena kecemasannya ini akhirnya bikin dia merasa hidupnya nggak tenang sama sekali. Padahal kadang situasinya belum tentu seburuk yang dipikirkan oleh dia. Nah, biasanya dalam kehidupan nyata, contoh yang mirip itu seperti contohnya mahasiswa yang takut gagal terus padahal belum ngejalanin. 2. Takut dimarahin dosen padahal belum ada apa-apa. 3. Takut chat gak dibalas, jadi dia berpikiran, aku ini salah apa ya kok sampai chatku gak dibalas gitu. 4. Takut kalau ada gejala fisik sedikit langsung mikir, ini penyakit serius gak ya gitu. Jadi kecemasannya tuh bukan cuma tentang satu hal, tapi bisa banyak hal sekaligus, menyeluruh gitu. Nah, kita masuk bagian kedua, diagnosis dan alasan. Dari gejala seperti itu, kasus ini paling cocok mengarah ke GAD, Generalized Anxiety Disorder, atau gangguan kecemasan menyeluruh yang seperti aku jelaskan tadi di atas. Kenapa aku bilang GAD? Karena GAD itu cirinya 1. Cemasnya berlebihan. 2. Sulit dikontrol. 3. Muncul dalam jangka waktu yang lama. 4. Biasanya disertai gejala fisik dan gangguan tidur. Dan ini juga sesuai dengan penjelasan umum tentang GAD yang sering muncul dengan keluhan fisik seperti jantung berdebar, susah tidur, mudah lelah, tegang, dan sulit konsentrasi. Jadi bukan sekedar orang ini panikan, tapi sudah ke level yang mengganggu fungsi hidupnya. Jadi nggak nyaman melakukan aktivitas sehari-hari gitu loh. Kalau di GAD kecemasan itu sifatnya luas ya. Biasa ke banyak topik, ke kekhawatiran berlebihan, atau biasanya jadi overthinking terus-menerus. Ya. Dan sering banget orang dengan GAD ini sebenarnya sadar dia mikir kalau misalnya aku mikirnya itu terlalu jauh, terlalu berlebihan, tapi mereka tuh nggak bisa berhenti, nggak tahu caranya berhenti dan nggak bisa berhenti. Nah, dampaknya biasanya 1. Capek mental, 2. Capek fisik, 3. Emosinya jadi sensitif, 4. Gampang ke trigger hal-hal kecil, orangnya gampang ke triggeran. Nah, kita masuk ke bagian keempat, yaitu analisis kasus dengan memakai 4 teori. Yang pertama, aku memakai teori pendekatan biologis. Di pendekatan biologis, kecemasan itu dipandang sebagai sesuatu yang berhubungan dengan 1. Faktor genetik atau keturunan, faktor gen. 2. Kerja otak atau neurotransmitter. 3. Sistem saraf yang terlalu aktif. Jadi ibaratnya tubuh orang ini lebih berada dalam mode siaga, padahal ancamannya belum tentu nyata gitu. Makanya muncul gejala fisik yang nyata seperti jantung berdebar, mata berkunang-kunang, insomnia, badan tegang, dan sulit berkonsentrasi. Bahkan dalam beberapa kasus kecemasan berat ini bisa berkaitan dengan kondisi medis tertentu dan mempengaruhi keseharian seseorang gitu. Namun
pendekatan biologis ini ada beberapa kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama, kekuatan teori biologis, yaitu bisa menjelaskan kenapa gejala fisiknya nyata dan intens. Kedua, bisa jadi dasar untuk penanganan seperti konsultasi medis dan terapi obat bila perlu. Namun kelemahannya juga ada dua, yaitu kurang menjelaskan kenapa isi pikiran orang tersebut bisa negatif terus. Dua, kadang terlalu fokus pada kalimat ini karena otak atau karena hormon, padahal pengalaman hidup dan lingkungan juga mempengaruhi dan besar pengaruhnya. Kedua, memakai pendekatan kognitif. Sekarang kita ke pendekatan kognitif ya, yaitu pendekatan yang muncul karena pola pikir otomatis yang negatif dan tidak realistis. Biasanya bentuknya seperti kecemasan kayak gini, kalau aku gagal berarti aku gak berguna, atau kalau orang diam berarti mereka itu benci aku, atau kalau aku salah sedikit hidupku akan hancur gitu. Dalam kasus ini, menurut teori kognitif, kecemasan itu muncul karena pikirannya selalu lari ke kemungkinan terburuk. Dan yang menarik, banyak orang dengan kecemasan itu bukan karena masalahnya nyata, tapi karena mereka membayangkan masalah yang akan terjadi. Nah, seperti biasa, setiap teori pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Kekuatan teori kognitif atau kelebihannya itu yaitu cocok banget untuk menjelaskan overthinking. Kedua, bisa dibantu dengan teknik CBT seperti menantang pikiran negatif dan mengganti pikiran yang lebih realistis. Untuk kelemahan teori kognitif juga ada dua, yaitu tidak semua kecemasan bisa selesai hanya dengan berpikir positif, ya kan? Kedua, kalau kondisinya lagi berat, misalnya insomnia parah dan lain-lain, perubahan pikiran saja kadang belum tentu cukup. Nah, masuk ke ketiga, pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral itu biasanya berfokus pada perilaku yang terlihat dan kebiasaan yang terbentuk. Dalam gangguan kecemasan ini biasanya ada pola. 1. Orang menghindari hal yang membuatnya cemas. 2. Setelah menghindar, dia merasa lega sebentar. 3. Rasa lega itu jadi reward untuk dirinya. 4. Akhirnya otak belajar menghindar sama saja dengan aman. Jadi dia lebih memilih menghindar gitu. Contohnya, kalau dia takut presentasi, dia jadi sakit. Kalau dia takut sekolah, dia jadi bolos sekolah. Dia lega, tapi besok takut lagi dan makin parah. Atau orang yang takut salah, akhirnya jadi dia menunda tugas terus. Seperti biasa, ada kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan behavioral, teori behavioral. 1. Fokus pada hal yang jelas dan bisa dilatih pelan-pelan. 2. Ada strategi seperti explore, yaitu paparan bertahap, berlangkah. Ada langkah-langkahnya untuk mengurangi penghindaran. Nah, kelemahan behavioral yaitu 1. Kadang kurang menyentuh makna secara emosional di balik kecemasan. 2. Kalau cuma ubah perilaku untuk mengubah pola pikir, kecemasannya kan bisa balik lagi. Nah, kita masuk ke pendekatan humanistik. Humanistik melihat kecemasan itu bukan cuma masalah gejala, tapi ke konflik dalam diri seseorang. Misalnya nih, 1. Dia merasa harus sempurna terus. 2. Dia takut ditolak. 3. Dia merasa dirinya tergantung dari pencapaiannya. 4. Dia hidup dengan tekanan aku gak boleh salah. Jadi menurut humanistik, kecemasan ini bisa muncul karena dia belum menerima dirinya sempurna atau sepenuhnya. Contoh kalimat dalam dirinya mungkin seperti gini: aku cuma merasa aman kalau aku selalu benar. Aku gak merasa aman kalau aku selalu salah. Nah, dia gak akan merasa puas dan gak akan merasa aman kalau dirinya itu salah. Biasa kekuatan humanistik juga ada dua, yaitu membantu melihat kecemasan dari sisi emosi dan kebutuhan batin. Kedua, sangat bagus untuk membentuk self acceptance. Kekurangannya juga ada dua, yaitu 1. Tidak terlalu spesifik menjelaskan gejala biologis seperti insomnia berat. 2. Kadang prosesnya lebih lama dan memakan waktu yang panjang. Oke, dari sini bisa disimpulkan dari 4 pendekatan yang saya pakai tadi, pendekatan
kognitif, pendekatan biologis, pendekatan humanistik, pendekatan behavioral. Menurut saya, pendekatan yang paling kuat itu menjelaskan adalah kognitif, pendekatan kognitif plus pendekatan behavioral. Kenapa? Karena masalah utamanya adalah kekhawatiran yang berlebihan dan kecemasan yang makin dipelihara oleh penghindaran. Jadi kalau cemas menghindar gitu. Tapi pendekatan biologis dan humanistik juga tetap dapat digunakan kok sebagai pelengkap, hanya supaya penanganannya lebih menyeluruh gitu. Oke. Jadi itu tadi analisis kasus gangguan kecemasan dengan 4 pendekatan teori. Saya lengkap dengan kekuatannya juga ya. Ya. Lengkap dengan kelemahannya, Ding. Jadi oke, sekian saja menutup dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.